السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga pemirsa kita pada kesempatan malam yang mulia ini yang ikut tergabung dari berbagai media kita, dari Hijrah TV di seluruh Nusantara, demikian MKH TV, Yufid TV, Thuraya TV, Rinjani TV, Ghuraba Musqat, Yadain TV, Kanz Media Sunnah, ARB Mengaji, MKSS TV, Medis TV dan yang lainnya. Alhamdulillah, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan ini majelis yang barokah. Maka terus minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ulangin ading, apa doanya? Dibaca enggak tadi pagi? Insyaallah itu lema. Kalau dibaca ya sudah dibaca. Ya, apa di atas kepalanya ading tuh? Apa namanya? Pakai topi? Pakai insyaallah. Ini apa guyonannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fahim tum? Faham sudah paham? Faham insyaallah. Apa di atas kepalanya? Gutrah, shimam. Apa juga? Egal. Egal insyaallah. Ya, insyaallah sesuatu yang akan datang. Jelas ading? Awas. Baik. Itu kita berdoa kepada Allah. Ini tidak boleh ketinggalan nih setiap pagi. Baik, Alwan. Doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ah ya bancal ini ya. Baik, yang lain kita coba. Alvin. Hah? Baik, yang lain. Haji Arif. Pancal doang nih. Woi Ramli. Bagus saja. Masih dicari katanya coba. La ilaha illallah. Ya Pak Red, bekhair Red. Bekhair. Alhamdulillah. Nah, coba. Belum hafal. Tua. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Lanjut.
wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Barakallahu fiik. Ini tetap nih diamalkan ini. Ya Allah, kalau tadi ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, amalan yang diterima. Adapun ini ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaatnya dan hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi kekhusyuan itu dari hati para hadirin. Wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang, ya maeh doang maeh. Ya, enggak pernah kenyang. Dikasih satu, maunya dua. Dikasih dua, maunya tiga. Dikasih tiga, maunya empat. Nah, ini namanya nafs la tashba'. Jiwa yang tidak pernah apa? Puas, kenyang, lapah terus. La ilaha illallah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak mustajab. Ini harus digandengkan ini. Ya. Bagaimana Abdul Karim? Jelas? Alhamdulillah. Aja Arif berembe. Alwan. Jangan dia bancal-bancal lagi ya. Barakallahu fikum. Malam ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil satu tema kelanjutan dari aqidah ahli sunnati wal jamaah fi dhail kitab was sunnah, yaitu kita buatkan dia tema mencari barokah yang tidak berkah. Cari barokah tapi tidak berkah, dan ini diistilahkan at-tabarrukul mamnu', ya, tabarruk yang tidak boleh, maka tidak berkah. Kita tahu al-barakatu minallah, keberkahan dari siapa? Dari Allah. Maka ada beberapa disebut oleh Allah barokah. Ya, apa tauhid? Wa anzalna minas sama' ma'am mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Baik, berarti apa definisi barokah? Apa definisi barokah? Nggak apa-apa kita, Habibi. Kebaikan. Kebaikan yang terus menerus. Itu arti apa? Barokah. Itu sebabnya bahasa Sasak berkat, Unin. Kenapa dikatakan berkat? Karena di tempat pesta kita makan dia. Kita pulang juga kita makan dia. Ya, jadi dikatakan berkat. Dari bahasa Arab diambil itu para hadirin. Baik. Tapi ini sekarang akan kita ambil ya, mencari barokah yang tidak berkah. Cari kebaikan yang terus menerus ternyata tidak dapat. Nah, ini lelah saja beramal tetapi apa? Sia-sia. Baik, kita dengar. At-tabarrukul mamnuh wa anwa'. Ya, mencari barokah yang tidak berkah ini ada banyak macamnya. Dan ingat, wa bididdiha tatabayyanul asya'. Ketika kita menyebut lawan segala sesuatu, nampaklah makna lawannya itu. Mana yang tidak berkah, berarti akan kita ketahui mana yang berkah. Yang pertama, at-tabarruku bi ziyaratil athar wa ba'dil mawaqi' at-tarikhiyah. Mencari keberkahan, mencari kebaikan yang terus-menerus dengan cara menziarahi beberapa tempat-tempat bersejarah. Nah, beda babnya kalau mau tahu. Ya, sekedar mau tahu, oh ini namanya Hudaybiyah, oh ini namanya Uhud, oh ini namanya ini, itu tidak ada masalah. Tapi sekarang ditulis sholat semuanya kan berapa dia, wah
di gunung Jabal Nur itu, kira ada keberkahannya. Bersejarah. Kadaril Arqam, ya, rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam, Ghar Hira, gua Hira, wa Ghar Thawr, gua Thawr, tempat Nabi sembunyi. Ya. Kemudian mencium pintu Masjid Nabawi, mencium pintu Masjidil Haram. Ya. Ini pasti kita lihat di banyak nih para jamaah. Yang parah apa? Suah. Berkah yang tidak berkah. Cari berkah, cari barokah tidak berkah. Wa hadza amrun mubtada'un wa mamnu'. Buat dari kebaikan yang terus ibadah itu perlu dalil. Sudah kita sebutkan. Tapi jangan yang aspal. Ya, boleh dicampur, tidak ada masalah. Tapi kasih tahu, ini air sudah dicampur dengan zam-zam, insya Allah. Boleh. Karena zam-zam ada dalilnya. Mau kan? Subhanahu wa ta'ala. Air hujan. Ya. Kemudian yang kedua Hajar Aswad. Kemudian Al-Masjidun Nabawi. Kemudian apa? Al-Masjidil Haram. Ya. Dan yang lainnya yang ada dalilnya. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, harus ada dalil cara menggunakannya. Ah, ini dia. Sekarang zam-zam. Ada dalilnya dia barokah? Ada. Tapi sekarang penggunaannya harus juga ada dalilnya. Mana dia? Nabi minum, Nabi siram kepalanya. Cek. Hanya di badan saja. Jangan nanti air zam-zam ini dipakai nyiram fulus. Nyiram duit. Nah, lalu apa? Dibagi-bagi. Ini duit. Ada dalilnya cara itu. Kalau minum jelas ada dalilnya. Ya. Kemudian menggosok badan jelas ada dalilnya. Ada dalilnya. Ini kaidahnya dalam mencari apa? Barokah. Satu, barang itu punya dalil dia barokah. Yang kedua, cara memanfaatkannya untuk mendapat barokah dari Allah juga punya dalil. Baik. Kemudian berikutnya, yaqulu Syekhul Islam rahimahullah taala. Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan wa kadzalikal gharul madhkur fil Qur'an. Ada gua yang disebut di dalam Al-Qur'an. Gua apa? Gua Thur.
Thaniyatnain idhuma fil ghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa? Abu Bakar. Mereka berdua ketika berada di dalam ghar. Dalam apa? Gua. Ini dalam surat Taubah ayat yang ke-40. Wa huwa ghar bi Jabal Thawr. Itu gua yang ada di Jabal Thur. Ya, yamanai Makkah, kanannya Makkah. Lam yushra li ummati safar ila ziyarati was salafi wad du'a. Tidak disyariatkan untuk menziarahinya. Waduh, bahaya ini jamaah umrah ini. Ya. Tapi tentu biqasdi ta'abbud, dengan tujuan apa? Ibadah, jangan. Ya. Dengan tujuan ibadah jangan ke sana. Apalagi sholat di sana, berdoa di sana. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak ada yang dibangun kecuali apa? Al-Masjidil Haram. Maka oleh karena itu tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat untuk mendatangi apa? Gua Thur. Demikian juga gua apa? Hira dan yang lainnya. Ini yang pertama, para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, mencari berkah dengan ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tabarruku bi ba'dil azminah, mencari berkah melalui waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalil dari syariat kita yang menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah waktu yang mulia. Nah, beda kalau jelas waktunya Ramadan 10 terakhir. Kita cari apa? Lailatul, nah, ini jelas dalilnya. Lailatul Qadarnya ada dalilnya. Cara mencarinya ada dalilnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltamisuha fil ashril awakhir, cari dia pada 10 terakhir. Bagaimana caranya? Man qama salat Lailatul Qadri, malam qadar, imanan, karena dorongan iman, wahtisaban, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jelas kalau ini. Ya, malam apa? Malam qadar yang disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, sekarang ada waktu-waktu yang tertentu di sana dimanfaatkan momen-momennya ya untuk beribadah pada waktu tersebut, tapi tidak ada dalilnya. Nah, yang mulai sekarang kal ihtifal, perayaan Al-Maulidin Nabawi, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra, merayakan bukan masalah mengingkari Nabi lahir para jamaah. Nabi itu kalau enggak lahir enggak mungkin Nabi Muhammad namanya. Ya, kita tidak mengingkari hari lahirnya, jelas hari Senin. Ya, namun berbeda pendapat ahli sejarah, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan 9, bahkan ada yang mengatakan tanggal hari terakhir atau malam 28 atau 29 atau hari 28 29. Tidak ada kepastian. Nah, itu kita khususkan di sana. Maka ini adalah mencari barokah yang tidak berkah. Karena tidak ada dalil tentang keistimewaan malam itu. Demikian malam Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj iya pada hak Nabi. Tapi juga ahli sejarah tidak tahu kapan pastinya malam Isra Mi'raj itu para jamaah. Yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Itu adalah dhaif, lemah. Tidak diketahui kapan pastinya. Demikian juga ya Yaumul Hijrah, hari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Yaumu Badar, waktu perang Badar, yang lainnya yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatinya, untuk merayakannya, untuk mencari keberkahan di dalamnya. Ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tapi bukan berarti orang yang tidak merayakannya tidak cinta. Ya,
Justru orang yang mengikuti cara beliau itulah hakikat orang yang apa? Cinta. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alaihi salatu wassalam. Demikian juga yang dibuat-buat oleh sebagian orang menyerupai orang-orang Nasrani dalam kelahiran Nabi Isa. Nah, orang yang melakukan perayaan tersebut, ya, kemungkinan pertama menyerupai. Oh, orang Nasrani aja dia rayakan lahir nabinya, apalagi kita, katanya jangan ketinggalan. Ini menyerupai. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merayakannya dengan dalil cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan kemudian beliau ini sering dipakai oleh orang-orang yang melegalkan peringatan tersebut. Ibnu Taimiyah aja mengatakan dapat pahala orang perayaan Maulid, katanya. Dengar bacaannya, ucapannya ini. Wallahu qad yuthibuhum, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan mereka pahala. Qad ini masuk dalam fi'il mudhari' litaklil, menunjukkan sedikit. Bisa saja, ya, Allah berikan pahala ala hadhil mahabbati wal ijtihad, terhadap kecintaan orang kepada Nabi. La alal bid'ah, Allah tidak akan kasih pahala kalau orang berbuat bid'ah. Ingat ini. Jadi yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah, Allah bisa saja memberinya pahala atas bukan atas perbuatan bid'ah. Ya. Min ittikhadhi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan, dengan menjadikan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang diulang-ulang untuk dirayakan. Ma ikhtilafin nas fi maulidihi, di samping orang para ahli sejarah berbeda pendapat kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza lam yaf'alhu as-salafu ma'a qiyamil muqtada lahu wa adamil mani'. Ini tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, padahal sangat perlu kiranya saat itu para jamaah. Tapi Nabi tidak melaksanakannya, sahabat juga tidak melaksanakannya. Berarti apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata dia baik, niscaya mereka yang terdepan untuk melaksanakannya. Siapa yang paling cinta kepada Nabi para jamaah? Sahabat atau kita? Sahabat. Mana buktinya? Umar radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, ya, hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, min walidihi, ya, dari siapa? Orang tuanya. Wa waladihi, dari anaknya. Wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Langsung Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku sendiri. Aku masih lebih mencintai diriku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum, kalau begitu Umar, belum benar cintamu. Diulangi lagi, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya hatta terhadap diriku sendiri. Langsung Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, oh sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Ingat, yang paling semangat mengerjakan kebaikan siapa? Sahabat. Nabi belum ngomong, sahabat sudah kerjakan para jamaah. Kalau ngelihat Nabi berbuat, kita udah jelas hadisnya masih kita nentang. Terus cinta katanya. Ya, ini namanya cinta buta. Dia buta-butayan. Ya. Ini sahabat belum Nabi suruh sudah dikerjakan. Nah, itu kisah ketika Nabi SAW sholat menggunakan apa? Sandal. Tapi ingat, lihat situ
Situasinya sudah sering kita ingatkan ini, sholat di lapangan ya pakai sandal para jamaah. Nah, seperti kita sholat jenazah Allahyarham Pak Haji Tuhur, kita praktikkan sholat jenazah di lapangan pakai apa? Sandal. 2 kita kerjakan sunnah. 1 sholat di lapangan, 2 bisa pakai sandal. Nah, ketika Nabi sholat, karena Nabi nggak pakai keramik, nggak pakai semean apa, pakai kerikil masjid Nabi. Begitu Nabi sholat pakai sandal, semua sahabat pakai sandal. Di tengah sholat Nabi buka sandalnya. Sahabat di belakang semua ikut buka. Ya Allah, bagaimana semangatnya sahabat ikut Nabi para jemaah. Ya, jadi mulai dari depan dilihat buka sandal, semua buka sandal, semua buka sandal. Selesai sholat, karena Nabi punya keistimewaan para hadirin, Nabi itu sholat hadap kiblat, tapi bisa melihat kemana? Belakang. Subhanallah. Ya, Nabi sholat hadap depan, bisa melihat ya di belakang. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Aku bisa melihat kalian yang di belakang, kata Nabi SAW. Selesai sholat, loh kenapa kalian buka sandal tadi? Oh ya Rasulullah, ra'ainak takhla'una alaik fakhala'na. Kami melihat engkau itu buka sandal, kami juga ikut buka sandal. Oh la taf'alu, jangan katanya. Aku itu buka sandal, Jibril datang kasih tahu di alas kakiku ada najis. Ah, itu sebabnya aku buka. Maka kalian kalau datang ke masjid periksa dulu sandalnya. Ini maksudnya yang sholat pakai sandal. Kalau kita sih nggak pakai sandal, nggak apa-apa, nggak usah diperiksa juga. Nah, misalkan di lapangan kita mau sholat pakai sandal, pakai sepatu, apalagi jelo lebaran, kilat sepatu ini, nggak usah dibuka, sholat sudah pakai itu. Tapi apa? Cek dulu, lihat alasnya, kotor apa tidak, ada najis, kalau ada gosok, nggak usah dibuka, gosok pakai tanah, langsung pakai. Nabi belum suruh sahabat lihat Nabi langsung praktik. Masya Allah. Nah, inilah ittiba. Jadi yang lebih semangat ikut Nabi itu siapa? Sahabat. Yang paling cinta kepada Nabi itu siapa? Sahabat. Mereka sanggup bela Nabi para jamaah. Bukan dengan harta saja, tapi apa? Dengan jiwa raga mereka. Lihat Abu Bakar ketika dengar Nabi mau mati, ya, ada seorang hamba, kata Nabi berkhutbah di atas mimbar, diberikan pilihan oleh Allah antara surga yang ada di sisinya atau kehidupan dunia. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Nangis Abu Bakar di bawah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu dan bapakku menjadi tebusanmu. Biarlah ibu bapakku duluan mati, jangan engkau. Umar heran, ada apa ini katanya. Nabi cerita ada hamba dikasih pilihan, kok Abu Bakar yang nangis? Ternyata itu isyarat Nabi mau meninggal. Langsung Umar mengatakan, ternyata Abu Bakar orang yang paling alim di antara kita. Nabi dengan bahasa isyarat saja dia paham Abu Bakar itu, katanya. Allahu Akbar. Mereka yang paling cinta kepada Nabi SAW para jamaah. Subhanallah. Ya. Tetapi apa? Kecintaan mereka, penghormatan mereka kepada Nabi fi mutaba'ati ittiba' wa ta'atihi ta'at. Ikuti perintahnya, hidupkan sunnahnya zahiran wa batinan. Ya. Inilah dia tariqatus sabiqin. Caranya orang-orang terdahulu al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ini dia yang kedua. Jadi tabarruk dengan waktu, masa yang tidak ada dalil menunjukkan waktu dan masa itu barokah. Kalau yang pertama yaitu bertabarruk dengan apa? Tempat-tempat bersejarah atau peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ingat para hadirin, kalau badan Nabi sahabat tabarruk karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi diam. Diamnya Nabi itu adalah sunnah takririyah. Mana dia? Diambil keringatnya,
Dan keringat Nabi wangi para jamaah. Coba ita berembe. Ngakan bawang mambun bawang. Ngakan mako mambun mako. Keringat Nabi para jamaah. Lain lagi air wudhu. Oh, diperebutkan air wudhu Nabi SAW. Kadu yaqtatilun. Hampir saling bunuh para sahabat. Kenapa? Memperebutkan bekas Nabi SAW. Wah, kalau kita ndak coba-coba, apalagi musim corona, nggak ada kalau kita. Bekasnya Abu Bakar saja tidak ada yang memperebutkannya. Bekasnya Umar juga tidak ada yang memperebutkannya. Bekasnya Ali tidak ada yang memperebutkannya. Padahal Ali siapa coba? Menantunya Nabi SAW. Apalagi? Misalnya Nabi SAW. Lahir dari keturunan dia Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Syabab ahli jannah, tokoh pemuda surga. Nggak ada riwayatnya, oh bekas Ali itu diminum, mencuci tangannya, bekasnya makan, ya berkah mengentak. La ilaha illallah. Ada ghulu. Ini sikap apa? Berlebih-lebihan. Kalau Nabi iya, dan Nabi ikrar, Nabi diam, ya ada dari Bahrain atau dari Oman datang ke Nabi SAW, diperebutkan bekas sudunya. Nabi kasih tahu dia, yang lebih baik itu adalah kalian ikuti caraku. Tapi Nabi biarkan. Kalau bekas Nabi SAW sahih. Baik. Yang ketiga, at-tabarruku bidzawati ba'dis salihin wa atharihim. Mencari keberkahan dengan apa? Badannya sebagian orang-orang saleh, badan orang saleh. Wa atharihim, bekas orang saleh. Ya. Baik, sekarang bagaimana kalau kita jabat tangan, kita cium tangan guru? Enggak ada masalah, tapi jangan yakini di tangannya ada berkah. Akhirnya apa? Bolak-balik. Wah, atas bawah, bui. Hadza ghulu para jamaah. Cium tangan boleh, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Mu'adz cium tangan Nabi SAW. Tapi ketika sujud dilarang. Andai kata boleh, aku perintah orang bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya, karena besarnya hak sang suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Cium tangan boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, padanya boleh. Ya, tapi itu jangan yakini pada tangannya ada berkah. Nah, beda lamun Ustad bagi-bagi kepeng jabak. Baik itu. Ya, rana berkat kepeng. Cium tangan, guru boleh, cium tangan boleh. Tapi jangan itu, jangan yakin di tangannya barokah. Akhirnya apa? Wah nih, malik nih. Malik. Tidak ada kalau itu dalilnya. Ya, kita cium tangan karena apa? Ihtiram, menghormati, ta'zim, muliakan. Sebagaimana orang tua boleh kita cium tangan, guru boleh kita cium tangannya, penguasa pun boleh dicium tangannya para jamaah. Sebagaimana para salaf dicium tangannya penguasa. Ya, kalau bapakku aku cium tangannya, engkau lebih dari bapakku. Karena apa? Semuanya kami ini anak engkau. Tapi bukan keyakinan ada sebagai bentuk apa? Ihtiram, penghormatan. At-tabarruk bidzatil basyariyah, bertabarruk dengan badan manusia, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada ludah Nabi enggak ada yang jatuh ke tanah. Subhanallah. Langsung tampe. Enggak dikasih jatuh ke tanah, langsung digosok di badan mereka. Dia punya khususiat masalahnya para jamaah. Kalau kita aneh coba baik, lamun ada bengal. Dan dijamin para jamaah, pasti bau, pasti. Ya, apalagi ahlul hisab war ruqyah. Berbeding.
khusus Nabi itu para jamaah. Bahkan ada riwayat dibawakan dalam Syama'il Muhammadiyah, tapi sebagian melemahkannya. Ketika Nabi dibekam, disuruh buang darah Nabi. Tapi dikabarkan sahabat membuang ini, aku sudah simpan di tempat yang aman. Katanya diminum darah Nabi SAW. Nah, ini para hadirin. Zat Nabi, badan Nabi SAW barokah. Mana dalilnya? Nabi diam. Dan diam Nabi sunnah apa? Takririyah. Persetujuan. Ya, sama dengan kisah sahabat yang begitu sami Allahu liman hamidah. Apa kata sahabat? Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini sahabat coba-coba ini para jamaah. Begitu salam, siapa ngomong tadi? Oh, saya Rasulullah. Aku lihat sekian puluh malaikat berlomba-lomba mencatatnya. Ini di zaman Nabi doang. Sekarang jangan coba-coba miak-miak. Udah ndak ada pengakuan, nggak ada sertifikatnya sudah sekarang para jamaah. Di zaman Nabi. Nah, Zatul Bashar, ya badan yang barokah itu disebutkan hanya badannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat bertabaruk dengan jasad Nabi, dengan keringat Nabi, dengan rambut Nabi, dengan pakaian Nabi, dengan apa? Adawatun Nabi, pekakas rumah tangga Nabi, wa fadli wudu'ihi, sisa wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajuzul qiyas ala dzalik, tidak boleh diqiyas, tapi nggak biasa dianalogikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena para sahabat sendiri yang mana mereka tentu dalam masalah qiyas mereka yang paling alim. Ya. Mana buktinya masalah qiyas mereka paling alim? Banyak. Satu. Ketika mereka tayamum enggak ada air. Ya. Tiba-tiba selesai sholat nemuin air. Satunya wudu, ulangi sholat. Satunya tidak wudu. Nah, apa kata Nabi SAW kepada yang wudu? Lakal ajr marratain, kamu dapat 2 pahala. Ya. Kemudian yang tidak wudu, yang tidak sholat, yang tidak mengulangi, asabatas sunnah, amalanmu sesuai dengan sunnah. Ya. Demikian juga hadis Mu'adz. Ya. Dan yang lainnya. Baik. La yajuzul qiyas, tidak bisa diqiyas kali ini para jamaah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan khulafa ar-rasyidin, bahkan dengan apa? Al-ashratul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga dalam satu hadis. Enggak ada satupun bekas mereka diambil. Tidak ada. Ya, karena itu mereka tahu at-tabarruk adalah ibadah, berhenti pada dalil dan ittiba, bukan pada taklid ikut-ikutan. Andai kata boleh, niscaya yang pertama kali melakukannya siapa? Para sahabat dan para at-tabi'in. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, inna sahabata, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, sepeninggal Nabi SAW, tidak ada terjadi dari seorang pun di antara mereka itu apa? Untuk bertabarruk dengan manusia yang paling afdal setelah Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia khalifah beliau. Tidak juga pernah dilakukan terhadap Umar. Orang yang paling afdal setelah siapa? Abu Bakar. Demikian juga siapa? Utsman. Demikian juga Ali, kemudian demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang merupakan afdalul ummah, umat yang paling afdal, yang disebut oleh Allah kuntum khaira ummatin. Kemudian di samping itu, dari sisi riwayat para jamaah, tidak ada satupun riwayat yang sahih dari jalur yang sahih ada tabi'in yang bertabarruk dengan bekas para sahabat. Tapi yang mereka lakukan al-iqtida, mencontoh perbuatan mereka
ucapan mereka yang mana tatkala mereka ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum tabarruk itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Siapa yang melakukan tabarruk tanpa dalil, maka dia bisa jatuh dalam perkara bid'ah, bahkan bisa jatuh juga dalam perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari kaidah untuk mencari berkah yang mendatangkan barokah ada berapa? Dua. Satu, barang itu punya apa? Dalil keberkahannya. Yang kedua, cara mencari barokah kepada Allah melalui barang itu punya juga dalil, dan itu tidak disisakan oleh Allah melainkan dijelaskan. Berarti ketika tidak ada penjelasan, berarti itu adalah tidak diperkenankan dalam syariat kita. Al-Masjidil Haram barokah apa tidak? Barokah. Tapi apa yang barokah dilakukan di sana? Satu, tawaf. Kemudian apa? Sholat. Sekali sholat berapa? 100.000. Sekarang kalau kita masuk Masjidil Haram, terus kita ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, dapat 100.000? Hingga dapat. Kenapa? Padahal tempatnya barokah. Karena tidak mencari keberkahan itu dengan yang memiliki dalil dari syariat kita. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini? Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan para hadirin. Bagaimana nasihat untuk mengobati malas salat Isya dan subuh? Wah, ini berat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azqalus shalah 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul fajr
Salat yang paling berat atas munafik itu salat Isya dan salat subuh. Maka kita nasihati diri kami demikian semua. Satu, pagian tindo. Pagian tidur. Kita ini terlalu banyak acara, pengacara, pengangguran banyak acara. Nganggur, nggak ada acara. Ya jual anggur doang, cap momot. Ya 10 tidur sudah para jamaah. Maka itu sebabnya Nabi SAW yakrahun nauma qabla al-isya, membenci tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, ngobrol habis isya. Pagian tidur, udah kuncinya para jamaah. Dan kalau terbiasa, meskipun telah tidur, kalau sudah azan melecat kita. Maka perlu dibiasakan. Ya memang kita ini perlu latihan para jamaah. Muhammad ibn Munkadir seorang ulama mengatakan apa? Kabatu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. 40 tahun berjuang katanya. Menundukkan diri ini baru bisa istiqamah. 40 tahun. Ya kita kan baru setahun 2 tahun ya, sabar. Terus lawan. Karena ingat, siapa yang sholat isya berjamaah sama seperti sholat setengah malam. La ilaha illallah. Saya tidak mampu sholat setengah kelam, coba. Dari maghrib sampai jam 12, siapa mampu? Berdiri terus. Ada yang mampu? Ini aja ayatnya, ya. Amma yatasaalut. La ilaha illallah. Berat ini para jamaah. Kemudian waman shallal fajr fi jamaah, diiringi dengan salat subuh berjamaah nantinya, fa ka'annama qama al-laila kullah, sama seperti salat sepanjang malam. Subhanallah. Jadi andai kata tidak bisa bangun malam, adalah yang nutupi sedikit nih para jamaah. Tapi apa? Ini ndak, itu ndak. Dong apa mau didapat? La ilaha illallah. Wallahu taala ala wa alam. Apa bedanya ilmu fikih dengan ilmu fatwa? Fikih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah atau min adillil kitab was sunnah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, fikih itu mengenal, memahami ya hukum-hukum syar'i yang diambil dari dalil itu para jamaah, itu namanya fikih. Adapun fatwa itu, fatwa disebutkan oleh para ulama kita ketika berbicara tentang usulul fiqh, ada namanya ahkamul mufti wa ahkamul mustafti. Adapun fatwa ini adalah penyampaian hukum syar'i, baik itu sifatnya masalah fikih maupun masalah akidah maupun masalah yang lainnya. Itu pembahasannya nanti kepada usulul fiqh. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bayi yang baru lahir boleh diazankan atau cukup ditahnik? Pertama, kita mengazankan harus bersandar kepada dalil yang sahih. Sementara dalil mengazankan itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Jadi cukup kita doakan seperti doa Nabi, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lama. Ini sering-sering kita bacakan untuk anak kita. Nanti dibawa keluar, orang bengak heran, gagah gati nih. Kena ain nanti bahaya nih. Apalagi yang suka pamer anaknya di media sosial, onya-onya ini. Dipoto anaknya, hati-hati nanti kena ain. Paling banyak membunuh setelah takdir Allah adalah karena ain. Kenapa? Ain, ainnal ain haq, kata Nabi SAW. Namanya racun mata itu hak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya halo. Ya halo, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sulawesi Tengah. Ya. Pertanyaan saya Ustaz ini, apa nih ini kalau pagi-pagi kalau saya suka dengar ceramah. Pertanyaan saya, jadi sambil beres-beres saya kasih follow TV. Apa-apa ya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bulukumba. Bulukumba. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, pekan depan ini kena tanggal 13, 14, 15, tepat pada
hari Rabu, Kamis, Jumat. Bolehkah kita puasa sunat pada hari Jumat? Itu Baik. pertanyaan saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama katanya kita ini ibu-ibu rumah tangga habis subuh ya sambil beres-beres rumah setel ceramah. Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Boleh. Tapi namanya pengajian jangan sambil-sambilan. Mesti fokus biar bisa dapat apa? Faidah. Wallahu taala alam. Yang kedua, kan ini nanti kita kan Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 5. Nah, ini bertepatan dengan hari Jumat, boleh apa tidak? Khusus Jumat saja itu tidak boleh. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Wallahu taala alam. Nasihat rasa bangga diri Pak Ustadz. Oh ini bahaya nih. Ya. Kenapa? Orang yang membanggakan dirinya ini akan menjadikan dirinya menjadi apa? Kibir, sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, akan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain dan akan menolak kebenaran. Ingat disuruh kita at-tawadhu, sikap apa? Merendah. Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri karena Allah, Allah azza wa jalla akan angkat dia. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sah wudu kita ketika kita kencing sesudah kita membersihkannya, maka setelah kita berwudu ada terasa yang keluar. Caranya cek dan recheck. Cek dulu, ada cairan berarti apa? Enggak sah sudah. Kalau enggak ada, ini kemungkinan gangguan apa? Setan. Dan betapa banyak itu para jamaah. Banyak itu gangguan apa? Syaitan. Allah taala ala wa alam. Sama kasusnya apa? Anehnya pas mau salat selalu sakit perutnya. Papa dek salat dan wah datang sakit tian. Nah, berarti ini bisa gangguan apa? Setan juga ini. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang wanita yang istihadah terus. Oh ini adalah setan punya perbuatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Halo. Ya silakan pertanyaannya. Apa bu? Suami itu ketika telah menikah, apakah harus tahu menyetir sepeda, Ustaz? Apa? Harus apa? Harus tahu menyetir sepeda, mohon menjelaskannya, Ustaz. Harus apa? Tidak jelas pertanyaannya. Suami itu apabila telah menikah dengan istri, apakah harus tahu menyetir sepeda motor? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, tunggu jawabannya. Apakah suami setelah menikah harus punya sepeda motor katanya? Atau bisa mengendarai sepeda motor? Ya enggak harus lah, jangan-jangan dia punya mobil kan lebih asik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya orang hanya ikut-ikutan ziarah ke kuburan? Praktek ziarah kuburnya banyak terjerumus dalam kesyirikan sementara ikut-ikutan tidak tahu ilmunya. Ya kalau ikut-ikutan sih mudah-mudahan Allah azza wa jalla maafkan. Ingat, tidak ada orang larang kita ziarah kubur, boleh ziarah kubur. Cuma masalahnya harus menyiapkan perbekalan kendaraan, ini dilarang oleh Nabi. Yang boleh kita siapkan perbekalan kendaraan hanya kemana? 3 tempat. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan siapkan perbekalan atau dan kendaraan kecuali mendatangi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena itu punya keistimewaan jelas dalilnya. Adapun kuburan, ya kubur di depan-depan kampung kita cukup. Nah, kecuali kubur orang tua jauh tempatnya bolehlah. Tapi kalau ada maksud sesuatu lain hal, kita cari kubur yang keramat, ini nggak boleh kali ini para jamaah. Oh kita mau mendoakan dia, nggak perlu datang, kita doakan dari jauh cukup. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk lunas hutang orang tua di bank jika meninggal dianggap lunas oleh bank? Masalah lunasnya lunas, tapi masalahnya urusannya dengan ribanya yang belum lunas. Dengan siapa? Dengan Allah yang merangi kita, Allah dan Rasulnya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan peperangan ya dari Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terjadi 3 kali ikrar wakaf, pertama depan dengan ucapan, kedua tulisan, terakhir dengan ucapan. Yang pertama dan terakhir sama
dan terakhir sama. Yang mana diikuti? Mana saja. Yang jelas wakaf itu segera. Begitu diwakafkan langsung berpindah. Wallahu taala ala wa alam. Pewakif minta dibangun panti asuhan di tanah wakaf, tetapi nadir membangun musalla. Bagaimana? Sebenarnya orang kalau sudah wakaf itu tamat sudah, nggak perlu diurus sudah. Yang punya urusan adalah nazir. Nazir itu apa? Nazir yang melihat mana lebih utama. Pewakif selesai urusannya sudah. Ya, pewakif selesai. Beda, dia pewakif langsung nazirnya. Contoh, ini tanah saya wakafkan lillah untuk keperluan kaum muslimin. Ya, maka apapun yang muncul ditanam di sana diberikan kepada kaum muslimin. Nah, ini baru boleh. Dia wakifnya, dia nazirnya. Tapi kalau di nazir serah kepada lain berarti dia sudah angkat tangan. Nah, ini dia hukumnya. Kita ini banyak tidak tahu hukum wakaf para jamaah. Akhirnya apa? Sudah diwakafkan, gugat kembali. Ini musibah ini. Wallahu taala ala wa alam. Apa zindiq? Zindiq itu adalah kafir berpura-pura masuk Islam. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, harta banyak, ada orang hartanya banyak tetapi tidak pernah sholat. Apakah hartanya barokah? Hartanya itu adalah ujian. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum seorang ibu melihat auratnya karena anaknya tidak memakai baju? Kita katakan ibu-ibu, ya, mau bapak, lihat aurat anaknya nggak boleh para jamaah. Karena umum sabda Nabi SAW, la yanzuru auratul rajul ila auratir rajul, la yanzuru rajul ila auratir rajul. Laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ihfaz auratak illa ala azwajik. Jaga auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba-hamba sahayamu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada sunnah atau hadis membaca Al-Quran di masjid pakai pengarang suara? Enggak ada. Ya, justru Nabi mengatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh ya sebagian kalian menjaharkan suara bacaan Quran di atas yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Hukum meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan riba. Beda kalau babnya apa? Kamu bisa kerja? Iya. Ini saya mau mudharabah. Syarikah. Satu pemodal, satu tapi syaratnya akadnya jelas. Kita kerja apa? Ya, kemudian yang kedua, jangka berapanya, waktu berapa? Kemudian pembagian untung. Untung sama untung, rugi sama rugi. Kecuali ada keteledoran dari salah satu. Baru. Jadi harus jelas. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, al-mu'min ala syurutihi. Orang beriman itu sesuai dengan kesepakatan persyaratan yang dibuat. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Sebentar. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Tangerang, silakan. Mau nanya Ustadz, batasan terhadap mertua wanita, Ustadz, bolehkah bersalaman apa? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik, mertua kita katakan mahram, maka jabat tangan hukumnya boleh, berduaan juga hukumnya boleh, sapar barang juga hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Tadi dikatakan racun mata. Apa dah korinnya sampai bisa merusak? Ini bukan masalah korin. Ya, korin itu ya tidak ada hubungannya dengan racun mata. Memang Allah jadikan ain ini, mata ini punya apa? Punya racun. Ya, bukan masalah korin ini. Wallahu taala ala wa alam. Ya.
Baik. Baik, kita katakan bahwasanya kalau tahu jelas lebih dari 1 bulan, hari ke-20 harus sempurna sholatnya. Di bawah itu masih boleh kasar. Tapi kalau tidak tahu berapa lama di sana, bebas jumlahnya. Kasar tetap boleh, menjamak juga tetap boleh. Tapi kalau sudah menetap, sudah 20 hari, harus sempurna sholatnya. Adapun jamak sesuai dengan keperluan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kalau anak saya ikutan sunatan massal ketika acara peringatan yang tidak ada dalilnya? Enggak boleh. Ini memakmurkan dan meramaikan namanya ini, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada orang mengatakan kalau kita mati dalam keadaan agama Islam pasti masuk surga walaupun berbuat dosa kecuali syirik. Bagaimana? Allah yang mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan demikian. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik maka dia masuk surga. Tetapi tentu ya masuknya itu tergantung punya dosa yang tidak dimaafkan. Kalau punya dosa tidak dimaafkan masuk neraka dulu. Tapi ujungnya pasti kepada surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang bermuka dua? Nabi SAW menyebutkan tajiduna syarran nas dzul wajhain. Engkau temukan manusia paling buruk itu yang bermuka dua. Di sini berkata lain, di sana berkata lain, dan inilah nifaq. Ya, bagaimana sikap kita? Ya kalau kita tahu, ya tidak usah diladeni. Ya, nasihati dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara yang baik untuk mengajak keluarga kepada sunnah? Pertama, mantapkan diri kita dulu. Miliki ilmunya. Ya, setelah itu baru kita ajak keluarga, tentunya dengan ilmu. Wallahu taala ala wa alam. Apa bedanya hidayah irsyad dengan hidayah taufiq? Irsyad artinya adalah sekedar menunjuki. Tapi menerima apa tidak belum tentu. Sekarang contoh kita jelaskan. Ini namanya irsyad, membimbing. Nah, tapi untuk menerima apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil itu hanya Allah yang pegang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Ya, dari mana Bapak? Dari Madiun. Dari Madiun, silakan. Ya, apa boleh memajang kaligrafi ayat Al-Quran itu? Baik, itu yang saya tanyakan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dengan Abdullah Basyar dari Palembang Ustaz. Silakan dari Palembang. Ya, saya mau menanyakan lagi gitu. Di tempat gitu kalau pekerjaan tidak tahu batas waktu gitu kan. Maksudnya waktu kita ibadah sering kali kita di laut gitu kan, karena kita nelayan posisinya kan. Baik. Nah, yang masalahnya begini yang saya tanyakan, kita ingin menjamak sholat, sedangkan dalam hati kita merasa seolah-olah meremehkan sholat itu sendiri gitu kan. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, bagaimana hukum majang kaligrafi? Pertama, Al-Quran itu dibaca, difahami, diamalkan, bukan dipajang. Apalagi dibuat jadi azimat. Mana dia ditaruh di atas pintu, ayat kursi seperti duduknya syekh itu. Ini menghinakan Al-Quran nih para jemaah. Quran itu bukan jadi azimat. Quran itu dibaca, diamalkan, difahami. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, kita ini nelayan atau semisalnya, kita tidak tahu waktu sholat. Ya, ini bahaya. Waktu cari ikan tahu, tapi sholat nggak tahu. Nah, ini musibah ini. Ya, apa gunanya jam? Pakai jamnya. Ya, kalau memang bepergian ke tengah laut boleh dijamak, boleh juga di kasar. Oh, kita ini rasanya seperti meremehkan. Loh, dikasih keringanan dibilang meremehkan. Dikasih waktu sholat dibilang tidak tahu. La ilaha illallah, berat manusia ini para jemaah. Ya, maunya molah doang. Kita katakan harus dia belajar kapan waktu sholat. Kemudian apa? Dia jamak sholatnya boleh, dia kasar sholatnya boleh. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah.
Ya, walaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Idza darabtum fil ard, apabila kalian berjalan di muka bumi, tidak mengapa kalian mengkasar salat kalian. Wallahu taala ala wa alam. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, atau ada sahabat bertanya kepada Umar, ya, itu kita diperintahkan, ya, untuk mengkasar salat itu karena apa? Karena kan musim perang, ya. Sekarang sudah nggak ada perang, ya. Bagaimana katanya? Lantas dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu kepada sahabatnya ini, sungguh apa yang kamu tanya ini saya sudah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Umar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha. Sekarang ini sudah tidak ada perang, tapi ketika kita safar, kita boleh untuk apa? Menjama, atau boleh juga untuk mengkasar. Ini adalah sedekah. Jadi Allah kasih kita sedekah, ya terima sudah sedekah itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Salat sunnah rawatib untuk waktu zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sudah zuhur. Bahkan dalam riwayat 4. Bagaimana cara pelaksanaannya? Kalau 4 sebelum zuhur boleh 4 sekaligus tanpa tasyahudul awal. Semuanya pakai surat. Adapun sesudahnya enggak ada dalilnya 4 sekaligus, 2. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana hukumnya jika kita di kantor instansi semua jadi suruh mengikuti peringatan Maulidan? Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam kebaikan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh foto dipajang? Kalau mau malaikat rahmat tidak mau masuk, pajang saja. Tapi kalau malaikat maut siap datang kapan saja. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun." Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada, ya, gambarnya, yang ada juga apa? Anjingnya, gambar makhluk bernyawa. Saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita lanjutkan lagi malam Selasa. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan yang lain untuk hadir, semangat para jamaah. Ini akan menambah iman kita. Kalau iman sudah bertambah, insya Allah imunnya pun bertambah. Ya, tapi kalau endot-endot, balik ya ini momot-momot bahaya. Ya, iman kurang, imun juga kurang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.